Debat pamungkas Pilkada DKI Jakarta akan digelar pada Jumat 10 Februari 2017. Di debat ketiga ini, yang merupakan debat final, para kandidat akan bicara terkait isu-isu seputar keberdukan seperti perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, anti narkoba, serta kebijakan bagi para penyandang disabilitas. Para kandidat pemimpin ibu kota akan kembali beradu gagasan, program, dan rekam jejak dalam debat pamungkas Pilkada DKI Jakarta yang akan digelar pada Jumat 10 Februari 2017. Di debat ketiga, para kandidat akan bicara terkait isu-isu seputar kependudukan seperti perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, anti narkoba, serta kebijakan bagi para penyandang disabilitas. Materi debat yang betul-betul menarik untuk disajikan kepada masyarakat dan betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, itu yang saya kira menjadi tantangan KPU, moderator, panelis, juga pasangan calon nantinya, supaya kita ingin debat ini betul-betul jadi referensi, bukan sekedar show pasangan calonnya. Dalam debat yang akan dipandu jurnalis senior CNN Indonesia Alvito Dinova Gintings ini, pasangan calon tidak hanya dituntut untuk menghadirkan perdebatan yang seru, tapi juga program kerja yang realistis untuk bisa mempengaruhi publik Jakarta yang akan memilih mereka. Pasangan nomor urut 1 Agus Yudhoyono dan Silviana Murni akan fokus membuat program khusus untuk memberdayakan perempuan dan peningkatan fasilitas kesehatan yang banyak bersinggungan dengan ibu dan anak-anak seperti posyandu, puskesmas, dan rumah sakit. Selain itu juga menciptakan situasi keamanan yang kondusif sehingga perempuan Jakarta bisa lebih aman dalam beraktivitas, termasuk kerjasama dengan aparat keamanan dan masyarakat untuk memberantas perdagangan narkoba. Fasilitas publik untuk menunjang kaum disabilitas seperti trotoar dan transportasi publik juga akan terus digenjot. Calon petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat akan tetap menggenjot program andalan mereka selama ini, yaitu terus membangun ruang publik terpadu ramah anak dan memaksimalkan peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Pasangan ini juga akan mendorong pembangunan sekolah luar biasa untuk mencukupi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus di ibu kota. Aplikasi Clue yang sudah diterapkan sebagai sarana pelaporan masyarakat akan diintegrasikan dengan penambahan jumlah CCTV di seantero Jakarta. Bagi Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, selain akan mengaktifkan kembali komunitas-komunitas di Jakarta melalui pengembangan kegiatan kebudayaan, olahraga, dan pendidikan anak usia dini, pasangan ini juga akan mendorong keterlibatan perempuan dalam perekonomian dengan pemberian kredit usaha perempuan mandiri. Selain itu, Anies dan Sandi juga akan mengaktifkan 267 rumah aman dan merevitalisasi unit reaksi cepat perlindungan perempuan berbasis aplikasi. Saya akan berdiri yang terdepan. Debat kandidat ini akan menjadi etalase terakhir bagi para kandidat untuk menampilkan seluruh kemampuan dan daya persuasinya sebelum masyarakat akan menentukan pilihan pada 15 Februari mendatang. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Bagi seluruh warga Jakarta. Masa kampanye adalah momen di mana setiap pasangan calon mengenalkan dan mengedukasi warga terhadap program-program unggulan yang diusung, seperti halnya yang ada di debat terakhir Pilkada Jakarta yang akan digelar besok. Dan untuk membahas strategi atau jurus apa yang akan dikeluarkan masing-masing pasangan calon, di studio kami sudah hadir Roy Suryo dari Tim Ses Agus Silvi. Selamat malam. Malam, Mas Indra. Kemudian ada Ansi Lema, Tim Ses Ahok Jarot. Selamat malam. Selamat malam, Bung Ansi, dan Angga Wira, Tim Ses dari Anies Sandi. Selamat malam. Sama. Baik, saya akan langsung saja ke Mas Roy karena kita bicara sebelum bicara debat final, ini debat final begitu ya. Tentu saja ada evaluasi dari debat pertama dan debat kedua, itu yang dikatakan Mas Roy juga kalau tidak salah. Dari evaluasinya apa ini? Kemarin kalau kita lihat dari debat kedua kan sempat kehilangan ini, Bu Silvi lupa akan manajemen waktu, sampai lupa pertanyaannya itu, dan kemudian menjadi sorotan begitu setelah debat berakhir. Insya Allah di debat ketiga itu tidak ada. Ya, banyak evaluasi yang kita lakukan dan kita juga berterima kasih ya kepada paslon yang lain yang mungkin banyak yang bisa kita serap, mungkin banyak yang bisa kita aplikasikan besok, dan alhamdulillah kalau besok itu topiknya lebih ke soal yang humanis ya. Nah, jadian itu akan masuk kepada apa yang sehari-hari dilakukan oleh Prof Silvi atau oleh Mpok Silvi, sehingga ya kita harapkan bisa lebih santai, bisa lebih nyaman, dan yang kita harapkan juga, saya kemarin juga sempat ketemu Pak Marno ya, Pak Sumarno, Ketua KPU, jangan ada lagi kecelakaan yang sifatnya teknis ya. Karena pada debat kedua itu kecelakaan teknis itu yang saat mikrofonnya feedback sangat berpengaruh tidak waktu itu? Cukup berpengaruh kalau kita lihat. Untung Mas Agus itu orang yang terbiasa melakukan keputusan dengan cepat ya. Kalau tidak
Ya pasti emosi. Tapi itu kan nggak mencurigai ada upaya-upaya. Insya Allah tidak. Makanya kita tetap husnuzon, kita tetap berpraduga baik. Moga-moga bisa. Dan topik soal kependudukan dan lebih banyak ke soal-soal yang sifatnya humanis tadi, itu semoga bisa lebih lancar, lebih baik. Jadi topik-topik besok, subtopik besok seperti misalnya perlindungan anak dan perempuan itu menurut Mas Roy itu menjadi lebih menguntungkan buat Agus Silvi. Betul. Terutama untuk Bu Silvi ya, karena itu akan menjadi daya karena kegiatan sehari-hari di beliau ya. Kemudian soal narkoba ya, kemudian soal-soal yang lebih banyak ke sifat kemanusiaan. Oke. Bung Ansi Lema, evaluasi dari debat pertama, debat kedua, katakanlah debat kedua terakhir kemarin ya, saat sebelum debat besok, salah satunya adalah ada kejutan dari Mas Anies begitu yang disodorkan rapor. Kemudian beberapa pihak juga sempat mengatakan sebenarnya dalam debat saat itu pasangan Ahok Jarot tidak menjawab tentang rapor yang ditunjukkan oleh Anies Baswedan. Ya, salah satu yang itu juga sempat membuat kaget tidak waktu ada rapor. Sebenarnya Pak Ahok juga orang yang secara profesional sangat detil ya untuk menguasai data-data. Seperti misalnya disebutkan bahwa IPM, Indeks Pembangunan Manusia Jakarta itu terbaik di Indonesia. Dan kemudian ada pasangan calon lain yang mengatakan bahwa wajar karena Jakarta adalah ibu kota negara. Dan di mana-mana ibu kota negara itu selalu nomor satu. Ternyata sebenarnya ya banyak sekali ibu kota negara di dunia ini yang berada di urutan keempat, ada urutan kelima, bahkan urutan kedua. Jadi salah data yang disampaikan. Jadi artinya sebenarnya ini sebenarnya data-data yang sama sekali tidak akurat. Nah, kenapa tidak dijawab oleh Pak Ahok? Karena memang itu kan pertanyaan, itu kan berbalas ya. Satu pertanyaan dijawab dan kemudian dijawab lagi dan dijawab. Sehingga kemudian di sesi itu sudah selesai. Nah, ini yang membuat seolah-olah Pak Ahok tidak bisa menjawab ataupun mengklarifikasi apa yang terjadi. Padahal sesungguhnya hari ini kita bisa periksa, ya ibu kota Manila, ibu kota Filipina yang namanya Manila itu tidak berada di urutan pertama. Demikian juga ibu kota Amerika Serikat itu tidak berada di urutan pertama. Nah karena itu memang masyarakat juga mesti sadar bahwa durasi debat ini terbatas. Informasi ataupun apa yang disampaikan oleh kandidat itu harus mereka cek, recheck dan cross check lagi. Dan kemudian mereka harus menjadi pemilih yang cerdas untuk bisa menilai. Ini kan sebenarnya fact check begitu ya harusnya. Iya, mereka harus melihat begitu. Karena orang bisa saja menyampaikan data yang salah dengan penuh keyakinan. Karena kemarin yang muncul di layar televisi karena durasi tetapi dan juga itu sifatnya televisi begitu ya. Mengatakan jangan bangga dulu IPM itu memang di ibu kota selalu tertinggi, itu kan disampaikan menjadi sorotan juga waktu itu menjadi highlight seolah Pak Ahok tidak bisa menjawab begitu ya. Iya, karena memang setelah itu kan tidak ada waktu lagi untuk menjawab. Ya, karena memang itu kesempatan terakhir dan selesai di sesi itu berpindah kepada sesi yang lain begitu. Tetapi kan kemudian warga Jakarta hari ini kan melihat data. Oh, ternyata Manila, ibu kota Filipina itu tidak di urutan pertama. Ibu kota Amerika Serikat pun tidak di urutan pertama. Jadi maksudnya membantah argumen yang disampaikan itu ya penjelasan. Ya, itulah sebenarnya bahwa masyarakat ini kan harus melihat bahwa apa yang disampaikan ini sesuai dengan kenyataan atau tidak. Ya, saya ingin menyitir ya, kalau politisi mungkin dia bisa saja dalam tanda petik berbohong, ya. Tetapi yang namanya intelektual atau akademisi dia tidak boleh berbohong. Dia bisa saja salah, ya, tetapi tidak boleh berbohong. Nah, ini yang kemudian harus kita ketat ya untuk pada hal-hal yang prinsipil seperti ini. Oke, Pak Angga juga sebagai evaluasinya terkait dengan yang disampaikan tadi oleh Bung Ansi juga. Tapi itu memang yang juga disoroti orang begitu. Ketika sangat meyakinkan sudah beranggap wah Pak Ahok nggak bisa jawab di pertanyaan Pak Anies. Ternyata dicek memang datanya seperti yang disampaikan oleh Bung Ansi tadi bahwa rupanya hanya meyakinkan di atas panggung. Ya, jadi memang di setiap debat itu kan akhirnya kita kelihatan masyarakat bisa menilai ya diferensiasi dari masing-masing kandidat. Nah, tentunya juga ada penggalian-penggalian fakta di sana karena juga tidak berdasarkan asumsi, semua kan terikot dengan baik, mau soal IPM, mau soal Gini ratio dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau melakukan penilaian tentunya juga ada angka-angka kualitatif dan angka-angka kualitatif itu tentunya juga banyak juga yang tadi Pak Ahok juga di debat yang pertama soal posisi Kemendikbud dan lain sebagainya juga itu ada klarifikasi juga. Soalnya dari debat pertama soal surat dari Pak Buas soal masalah narkoba itu juga diklarifikasi. Jadi saya pikir ini biarkan juga ada proses klarifikasi juga di media dan faktanya juga biarkan juga masyarakat yang menilai. Soal tadi diangkat soal mengenai posisi ibu kota negara, ibu kota negara selalu dalam konteks IPM itu tertinggi. Ini secara majority ya. Karena apa? Karena ibu kota negara rata-rata kan juga
selalu dalam konteks anggaran dan lain sebagainya besar dan juga tapi memang juga jadi ada majority maksudnya. Majority dan juga memang juga ada ibu kota negara yang juga sebagai tempat perdagangan seperti itu. Kalau misalnya kita bandingkan USA Amerika kan ada pusat perdagangannya bukan di Washington gitu kan, bisa saja, tapi kan kalau di Indonesia Jakarta ini selain ibu kota negara juga menjadi pusat interaksi bisnis dan jasa. Artinya anggaran biaya dan perputaran uang ini adanya di Jakarta. Artinya kan tentunya kita perlu apple to apple dan benchmark yang jelas juga membandingkan hal tersebut. Saya rasa ini otokritik untuk kita semua. Oke, nah itu apakah kemudian menjadi catatan tidak ketika misalnya 1-2 kali melihat Pak Anies meyakinkan sekali, tapi begitu saking yakinnya sudah terlanjur percaya, tetapi begitu ada data yang waduh ternyata ini maksudnya mungkin sebelum dijelaskan oleh Bang Angga tadi ya, akhirnya muncul ketidakpercayaan. Nah, di debat selanjutnya besok itu apakah akan diiringi langsung menunjukkan data lagi ataukah cukup dengan retorika dengan yang saya rasa kan yang tadi itu kita bukan memberikan rapor kepada Pak Ahok ya. Data-data yang kita sampaikan adalah data real yang ada di lapangan dan itu juga bukan penilaian terhadap Pemprov DKI yang tim kami nilai kan. Nah itu kan penilaian dari publik, misalnya dari Ombudsman, dari Kemenekpan dan lain sebagainya, dari BPS. Angka-angka tersebut ya tentunya karena ini lembaga formal yang mengeluarkan, ya tentu kita harus percaya kan. Nah artinya kan dari debat sini kan seperti juga tadi Mas Roy sampaikan adalah otokritik untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Siapapun pemimpin ke depan kita harapkan ini semua menjadi pembelajaran untuk saling memperkuat. Karena membangun Jakarta ini tidak bisa sendirian, harus ada kolaborasi. Itu Mas Indra. Tapi kalau boleh saya komen sedikit ya, Mas. Ini juga evaluasi bagi kami, juga bagi paslon yang lain. Ya. Bagaimanapun juga yang namanya debat itu show. Jadi show must go on, ya. Jadi andai kata waktu itu kalau saya boleh komen, ya harus diakui mungkin pertanyaan Bu Silvi waktu itu yang mungkin belum selesai. Maksudnya sih sudah ada ya. Tapi ketika belum tersampaikan, ya akhirnya publik melihat oh ini tidak sampai. Ini saya mencoba objektif ya. Ketika itu Pak Anies dikritik oleh Pak Ahok waktu itu dengan cepat Pak Anies bisa menjawab dan akhirnya publik melihat di situ. Nah, ketika kemudian dikritik soal IPM tadi, datanya baru muncul beberapa hari kemudian. Nah, jadi bagaimana juga sebenarnya tidak sempat menjawab atau tidak punya data kalau Pak. Nah, kalau saya tidak akan komen ya. Saya tidak etis saya untuk komen. Tapi artinya tapi itu sudah munculin wacana itu. Betul, tapi itu bagi kami enggak. Saya lebih baik menjawab dari paslon kami aja. Itu akan kita evaluasi dan insya Allah besok tidak ada hal semacam itu. Jadi memang yang namanya waktu durasi 1 menit atau 1,5 menit itu waktunya, karena bayangan beliau itu 1,5 menit ternyata 1 menit. Jadi waktu itu. Jadi adalah biasalah manusiawi lah kayak gitu. Kita boleh masuk ke soal tema besok begitu ya. Sekarang kalau besok karena debat itu sebenarnya kan kalau dilihat dari durasi waktu masyarakat akhirnya tidak bisa mendapatkan semuanya sebenarnya. Nah, kita mulai dari hari ini nih. Ya. Kita boleh lihat dari masing-masing topik. Yang saya tertarik di sini mungkin lebih awal karena adalah soal pemberantasan narkoba. Saya mulai dari petahana terlebih dahulu. Pak Jarod mencontohkan Kampung Ambon. Apakah itu sudah bisa cukup mewakili kinerja petahana bahwa soal pemberantasan narkoba ini sudah dilakukan? Ya, saya ingin mengatakan begini. Ketika Pak Ahok dan Pak Jokowi dulu masuk ke Jakarta, Jakarta ini sudah diwarisi berbagai persoalan. Ya, saya sering ibaratkan itu sebagai ibarat kanker yang macam-macam kankernya ada di mana-mana. Akut, stadiumnya sangat kompleks. Ketika mereka masuk, mereka bukan lagi melakukan tindakan preventif, tapi mereka melakukan tindakan kuratif. Mereka menjadi dokter yang menyembuhkan. Dan kita tahu Kampung Ambon itu disebut sebagai ikonnya narkoba. Dan ketika Pak Ahok masuk Jakarta, ini kemudian menjadi concern yang utama dan kemudian dia berhasil melakukan proses pembersihan dan pemberesan. Tentu saja bekerja sama dengan BNN. Pak Ahok secara lugas, tegas, dan eksplisit mengatakan bahwa ada kerjasama dengan BNN antara lain di bawah kepemimpinan Pak Budi Waseso. Yang kedua, secara konkret kita tahu bahwa narkoba ini juga beredar di dunia malam. Dan sepanjang gubernur, itu ada beberapa diskotik atau tempat hiburan malam yang dianggap imun ataupun kebal, tidak mungkin ditutup oleh Basuki Cahayapurnama. Berhasil ditutup? Berhasil ditutup. 2 tempat itu, Stadium dan juga Millennium. Dan ini membuktikan apa? Komitmen yang kuat dari Basuki Cahayapurnama untuk membereskan Jakarta, membersihkan Jakarta dari kejahatan narkoba ini. Karena apa? Karena memang narkoba ini sudah penyebarannya sangat masif dan dampaknya ini bisa merusak generasi yang bertahun-tahun di pemerintahan sebelumnya itu tidak bisa tersentuh. Silakan masyarakat menilai. Kita bisa ambil sejumlah sampel
ada Kampung Ambon, dan 2 ada diskotik besar di Jakarta ini yang menjadi perputaran uang. Itu yakin sebelumnya tidak pernah tersentuh, tidak bisa tersentuh. Mas Indra wartawan, Mas Indra tentu sangat tahu. Pasti kerap kali melakukan kerja-kerja jurnalistik investigatif dan bisa melihat. Konon kabarnya di zaman dahulu itu menjadi apa? Menjadi tempat perputaran uang yang besar dan begitu banyak kepentingan yang bermain di sana. Oknum aparat, oknum birokrasi sampai pada tingkatan yang terendah. Bahkan yang saya contohkan, narkoba itu juga beredar di Kalijodo sebagai tempat sarang kejahatan, minuman keras, prostitusi. Dan hari ini kita bisa melihat Kalijodo kemarin dan Kalijodo hari ini. 2 dunia yang sangat berbeda. Dan ini bisa dilakukan karena apa? Karena kesungguhan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat untuk merubah wajah Jakarta ini. Jakarta yang lebih beradab dan manusiawi, Jakarta yang bersih dari narkoba. Standarnya sudah cukup tinggi. Stadium Millennium ditutup, Kalijodo dirubah, Kampung Ambon juga tidak lagi dikenal sebagai kampung narkoba. Bagaimana pasangan 3 mau menyaingi ini? Tentunya kan setiap pemerintahan harus ada progres perbaikan kan. Itu juga suatu keniscayaan ya. Nggak mungkin kalau kita bilang Pak Basuki doing nothing juga tidak mungkin. Ada perbaikan, ada proses. Kalau kita bilang juga, kalau kita merefer ke pemerintahan sebelumnya juga, Keramat Tunggak misalnya contohnya, bertransformasi menjadi Islamic Center dan lain sebagainya. Tapi kunci utamanya saya rasa juga bukan hanya soal tempat peredaran narkoba, diskotik atau dan lain sebagainya. Tapi adalah komitmen bagaimana tadi terhadap masyarakat di situ, kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. Karena itu suatu hal yang saling terkait gitu loh. Jadi komitmen dari Mas Anies dan Bang Sandi ini bagaimana soal pendidikan juga. Apa namanya, kita pencegahan juga itu salah satu hal yang sangat penting. Jadi lebih concern ke pencegahan. Ya, di satu sisi ya, karena itu kan tadi sudah dibahas oleh Bang Ansi kan soal komit. Tapi kalau soal tempat-tempat peredaran saya rasa juga di debat pertama gitu kan sangat konkret Mas Anies menyebut misalnya Alexis gitu kan, itu menjadi salah satu concern. Saya pikir ini hal-hal yang saya pikir kita juga tidak usah tutup mata lagi gitu loh kan. Mas Indra juga, kalau tadi ada pertanyaan dari Bang Asi, Mas Indra juga tadi sebagai wartawan tahu gitu loh situasi yang ada di sana. Jadi jangan itu di sana tidak ada apa-apa atau menegasikan. Jadi kita harus clean and clear lah, karena sekarang juga era keterbukaan kok. Persis. Jadi nggak usah. Yang menegasikan siapa? Ya, misalnya ada yang menegasikan, ternyata di sana tidak ada narkoba dan lain sebagainya misalnya gitu kan, itu kan bisa dicek. Ya kalau prostitusi dicek aja malam ini bisa datang misalnya. Kan seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu saya pikir kita harus clean and clear lah. Jadi maksud Anda ada wilayah juga yang belum tersentuh juga seperti halnya yang 2 tadi disebutkan. Iya, faktanya seperti itu gitu loh kan. Kita bisa menilai dan masyarakat umum juga terbuka juga bisa menilai seperti ini. Jadi artinya progres perubahan secara gradual itu harus dilakukan, dan saya rasa semua pasangan punya komitmen soal narkoba, soal penyakit masyarakat, karena bukan hanya soal Jakarta saja, ini soal Indonesia, soal narkoba. Karena kalau kita lihat kan barang-barang narkoba selundupan dari China, dari mana ini masuk terus-menerus ya. Tentunya ini kan ada supply dan demand. Jadi menurut kami juga harus jangan lihat di hilirnya saja. Jangan lihat di hilirnya, harus dilihat di hulunya, pencegahan dan lain sebagainya. Itu harus suatu program yang komprehensif. Ya mungkin saya tambahkan ya, kalau bicara sebelum ditambahkan, tahan dulu ya, kita harus break. Saya juga harus ke Mas Roy. Ini standar yang sangat tinggi nih Mas Roy. Sudah ada Stadium, Millennium, Kalijodo, Kampung Ambon. Walaupun tadi harus dilihat di hulu juga, masih ada Alexis dan lain sebagainya. Tapi ini kan belum tentu juga bisa dilakukan oleh pasangan nomor 1. Betul. Programnya seperti apa kita tahu. Menarik memang ya. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut. Kalau jenggol-jenggol. Bicara salah satu tema debat besok yakni soal pemberantasan narkoba. Tadi dicontohkan petahana sudah menutup 2 diskotik yang menjadi sarang peredaran narkoba, kemudian Kampung Ambon, kemudian Kalijodo dan lain sebagainya. Tadi sudah dijawab oleh pasangan calon nomor 3 juga untuk melihat di hulunya juga, jangan hanya di hilir. Bagaimana pasangan calon nomor urut 1, Mas Roy? Iya, sebelum saya menjawab apa yang akan dilakukan oleh pasangan 1 ya, Mas Agus dan Pak Silvi, kita juga kalau melihat kebenaran itu tidak melihat dari sisi kuantitasnya tampaknya, tapi juga kualitasnya. Kan ada data juga yang mungkin besok
akan ditampilkan ya. Bagaimana masih rahasia berarti bagaimana peringkat Jakarta itu dibandingkan dengan daerah-daerah lain dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Peringkat Jakarta terkait apa nih? Narkoba. Oh, oke. Nah, ada di mana posisi Jakarta? Itu memprihatinkan juga, ya. Jadi artinya memang sebagai ibu kota negara kan pasti banyak kemungkinan narkoba itu bisa masuk, ya. Jadi artinya mungkin yang tampak adalah seperti tadi nama-nama tempat yang kita juga melihat ya. Kalau memang peringkat berapa Jakarta masuk? Cukup tinggi, ya. Nanti kita lihat ya. Gitu. Datanya masih rahasia ya. Ada sebenarnya bisa dicek di CNN. Nah, yang kemudian adalah bagaimana kita memberdayakan masyarakat, ya. Tentu saja Mas Agus dengan pengalamannya di dunia militer, ya, kemudian akan menerapkan yang akan disampaikan besok, bagaimana konsep untuk memberantas narkoba itu, atau setidaknya adalah sebelum kita bicara dengan militer maksudnya seperti apa? Di militer kan sangat keras sekali kalau ada hal-hal tentang pemberantasan narkoba, ya. Jadi itu akan diterapkan juga, dan bagaimana tidak hanya memberantas, kita harus juga memberdayakan masyarakat dengan kepemudaan, dengan kemudian fasilitas kesehatan, dan Pak Silvi juga akan masuk di situ dari sisi pengalaman beliau untuk kemudian pembinaan generasi muda. Bagaimana Bung Ansy, mau ditambahin? Ya, kalau kita bicara narkoba ini kan transnational organized crime, kejahatan yang sifatnya transnasional, terorganisir rapi dan melibatkan begitu banyak aktor. Tidak saja aktor lokal atau nasional, tetapi aktor transnasional. Karena itu berbagai pihak, tidak hanya Pak Ahok, ya, Mas Anies dan juga Mas Agus ini juga pasti punya komitmen untuk melakukan pemberantasan ini. Dan berbagai institusi dan lembaga negara, bahkan masyarakat, ini juga harus bisa membangun kesadaran tentang pentingnya bahaya narkoba. Jadi saya setuju soal harus dibereskan mulai dari hulu sampai ke hilir. Tetapi poinnya bahwa Pak Ahok itu sudah memberikan bukti. 2 diskotik ini dibubarkan, ya. Kalijodo, tempat peredaran ini cukup banyak, ini juga diubah. Dan kemudian Pak Ahok itu secara terbuka menantang berbagai pihak untuk mengatakan kita periksa saja CCTV di tempat-tempat hiburan malam ini. Tapi sampai hari ini tidak ada yang berani menyagupi itu. Anggota DPR tidak berani, para politisi partai politik juga tidak berani. Kira-kira ini kan pertanyaannya ada apa? Kan begitu. Para birokrat juga tidak berani. Kalau kita mau betul-betul mengalami proses transformasi dan perubahan, kita buka semua. Kita buka secara terang benderang. Sehingga kemudian orang bisa melihat bahwa sebenarnya jangan sampai di mulut itu bicara anti narkoba, katakan tidak pada narkoba, tetapi dalam implementasi dan kesehariannya sangat akrab terhadap narkoba. Nah, ini yang harus benar-benar menjadi komitmen kita bersama. Dan ingat, narkoba ini bisa membuat bangsa ini terjerembab, bahkan kemudian kolaps. Karena itu ini menjadi musuh utama bangsa kita. Nah, ini saya ingin dalami. Saya masih tertarik dengan soal pemberantasan narkoba. Karena begini, katakanlah misalnya semua mungkin yang tidak mencalonkan pun pasti akan berkata berantas narkoba. Tetapi begitu menjabat dan kemudian bertemu dengan kepentingan-kepentingan lain di mana di situ ada pengusaha yang mungkin pengusahanya salah satu usahanya adalah usaha hitam. Misalnya usaha hitam itu ya terkait bisnis seperti ini. Kemudian karena mungkin menjadi pendukung dalam kampanyenya, gitu kan. Nah, ini kan bertemu dengan kepentingan. Ini menarik. Kayaknya Mas Indra punya satu background story di sini. Kalau kita buka, saya setuju di sini ya. Buka dan paslon itu juga harus punya pengetahuan yang advance, pengetahuan yang baru tentang jenis narkoba yang sekarang yang baru. Ada 34 jenis narkoba baru loh ya. Ya, termasuk misalnya tembakau yang kita kenal sekarang dan tembakau gorila dan lain sebagainya. Nah, itu harapan saya bisa juga muncul menjadi sebuah diskursus yang menarik. Ya, jadi gini Mas Indra. Jadi saya menyambung ke Mas Ansy tadi. Jadi Pilkada DKI ini kan simbol daripada uji komitmen dan integritas. Ya, saya sepakat jangan sampai apa yang di mulut disampaikan, yang dilakukan juga berbeda. Nah, pasangan kami terkait ini kita terang benderang aja. Sebut nama, sebut tempat, dan misalnya soal tadi, ya hal-hal kita jangan bermain di gray area, clear. Clean and clear. Soal reklamasi kita tegas misalnya tolak. Jadi artinya kita tidak mau main di gray area. Soal tadi yang seperti Mas Ansy juga sampaikan soal komitmen, soal pembuktian terbalik, Pak Ahok men-challenge misalnya Mas Sandi pada waktu itu. Kita siap lakukan pembuktian terbalik, tapi sampai sekarang ini juga prosesnya tidak berjalan gitu kan. Soal dana kampanye waktu itu teman Ahok men-challenge kita untuk misalnya, kita waktu itu saya juga ketua daripada koordinator sahabat Sandi, ayo kita buka-bukaan. Artinya ini di follow up dong. Nah, artinya supaya kita jangan lain di mulut, lain juga di kenyataan gitu loh.
tiba-tiba independen sekarang partai politik. Nah ini juga salah satu ya kalau kita mau berikan kalau kita mau berikan otokritik ya ini kan bagian kita untuk memperkuat sistem demokratisasi. Artinya kan? soal komitmen uji integritas dan kredibilitas ya begitu ya. Ya tapi kalau soal loncat-loncat begitu, ada juga yang ikut konvensi Partai Demokrat menjadi presiden kan begitu. Tiba-tiba jadi juru bicaranya Pak Joko Widodo gitu loh. Tiba-tiba sekarang udah nggak tahu di mana. Ya itu kan beda. Kayak rasa itu konteksnya beda. Situasi apa namanya situasi. Ya, itu sama juga sebenarnya. Situasi kompetisinya juga berbeda. Tapi kan kalau dalam konteks DKI ini dalam siklus kompetisi yang sama. Nah itu kan kita harus clear juga dong bro ya kan gitu. Sebenarnya berkali-kali kita sudah menjelaskan kenapa Pak Ahok pindah dari jalur persorangan kepada jalur partai politik. Syaratnya paling sederhana. Karena partai politik yang mendukung Pak Ahok, 5 partai ini, itu tidak ada mahar politik. Sama sekali. Dan itu sebenarnya keberhasilan dari masyarakat sipil yang mengumpulkan KTP untuk dalam tanda petik menekan partai politik sehingga mereka merubah diri dan berbenah diri. Nah, dihadapkan pada kondisi seperti ini, apakah Pak Ahok harus menutup mata? Kan tidak. Dan inti dari perlu kita luruskan juga nih. Ini perlu kita luruskan juga nih. Ya kan di tahun sebelumnya juga kan Pak Ahok mencalonkan dari PDI Perjuangan dan Gerindra dan itu statement clear loh dari Pak Ahok itu bisa dicek. Setuju. Clear and clear bahwa Pak Ahok tidak memberikan mahar politik. Jadi jangan di spin lagi beritanya kan seolah-olah pada pencalon ini ada permintaan mahar politik. Jadi supaya kita terang benderang kita lakukan edukasi politik kepada anak-anak muda supaya kita jangan melihat partai politik ini sebagai suatu hal yang negatif. Karena tidak mungkin demokratisasi ini bisa terbangun tanpa adanya partai politik. Kalau partai politik itu dikritik sebenarnya bukan karena sikap anti terhadap partai politik. Tentu kritisisme terhadap partai politik karena kecintaan terhadap partai politik. Tapi saya kira besok topik kita bagaimana paslon itu. Paslon jadi penengah saya antar paslon ini programnya apa yang bagus untuk kependudukan Jakarta dan kita wujudkan. Tadi garisnya masih sama, komitmen uji integritas dan kredibilitas. Persis, saya sepakat lebih kepada bagaimana. Saya rasa bukan berdebat ya, kita memberikan klarifikasi dan supaya juga terang benderang posisi kita juga jelas. Ini kan bagian dari edukasi Mas Indra supaya ya tidak ada yang sumir di sini kan. Debat juga sehat nggak masalah. Oke. Baik, sekarang kita kembali nih ke tema debat. Tadi sudah soal pemberantasan narkoba, tapi sih saya memang berharap pada semua calon siapapun yang jadi tadi ya harus bisa ketika berhadapan dengan pengusaha yang hitam misalnya pun seperti itu tidak ada keraguan begitu ya. Baik, sekarang coba ke perlindungan anak dan juga pemberdayaan perempuan. Ini kalau saya lihat Pok Silvi ini satu-satunya tentu saja ya namanya Pok Silvi satu-satunya wakil kepala daerah yang perempuan di sini. Apakah ini akan menjadi sebuah keuntungan tema ini besok bagaimanapun buat Pok Silvi juga atau justru bisa menjadi bumerang? Iya, memang dua kemungkinannya ya gitu. Kalau dari sisi pengalaman insya Allah ini akan menjadi sebuah keuntungan bagi Pok Silvi. Apalagi apa yang sudah pernah dilakukan dan apa konsepnya? Betul. Jadi artinya Pok Silvi juga sebagai seorang yang 31 tahun di birokrasi dan memegang beberapa jabatan antara lain adalah sempat juga bahkan soal pemberdayaan perempuan itu lebih kepada bagaimana seorang perempuan saja bisa menduduki posisi apapun. Pok Silvi pernah menjadi ketua Satpol PP loh ya. Jadi artinya ini menempatkan wanita itu tidak sebagai kaum lemah, tetapi sebagai kaum yang bisa mandiri, kaum yang berdaya. Nah itu akan banyak contohnya ya yang akan disampaikan. Demikian juga dari Mas Agus ya. Artinya orang bisa dilihat dari keluarga ya gitu, dari keluarga bagaimana keharmonisan keluarga itu juga bisa dicek. Jadi saya kira itu akan menjadi sangat menarik. Sisi personal human-nya juga akan muncul ya dan juga sisi kemasyarakatan juga akan muncul. Oke, bagaimana dari pasangan nomor 3 kalau soal perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan ini? Jadi apa yang akan ditonjolkan contohnya? Jadi kalau kita kan ini hal-hal yang sifatnya kita bisa implementasikan dan ukuran sekarang juga kalau kita lihat ya ada beberapa case yang terjadi misalnya untuk kaum perempuan ya, Jakarta menjadi tidak aman dan lain sebagainya. Nah tentunya itu menjadi concern kita juga untuk memberikan suatu ya menjadikan Jakarta ini lebih aman gitu. Nah, artinya pelayanan fasilitas-fasilitas publik ya perlu mungkin juga perlu ada menunjang ya itu juga harus ada afirmasi juga soal itu. Dan yang lainnya juga ini kan tren-trennya juga mengenai daycare gitu juga. Ini perlu juga ada concern juga dari pemerintah karena kan juga rata-rata di ibu kota ini pasangan suami istri bekerja. Lalu anak-anaknya bagaimana gitu. Karena apalagi sekarang juga biaya untuk ya pembantu rumah tangga sangat tinggi. Nah, ini kan juga perlu ada suatu fasilitasi daripada
pemerintah, karena ini sudah menjadi kebutuhan apalagi pasangan-pasangan muda dan lain sebagainya. Jangan sampai anaknya malah sibuk bekerja tidak terurus dengan baik. Sejauh ini fasilitas publik sangat ramah untuk anak dan perempuan tidak sih? Ya artinya perlu ada perbaikan ya. Kalau kita lihat sih memang sudah ada mulai konsen ke arah sana. Tapi kan kita tentunya perlu perbaikan yang komprehensif dan menyeluruh dari hulu ke hilir. Bukan hanya soal fasilitasnya saja, tapi ada policy-policy yang afirmasinya ada. Misalnya cuti untuk misalnya untuk ayah yang ketika istrinya melahirkan, ya itu kan juga salah satu afirmasi yang akan kita lakukan. Juga untuk tempat-tempat untuk menyusui dan lain sebagainya di tempat kerja dan lain sebagainya. Bukan hanya soal infrastrukturnya, tapi ada policy-policy di dunia usaha juga yang harus diberikan suatu keleluasaan untuk perempuan dan anak. Konsep dari paslon 1, paslon 2, paslon 3 tadi sudah dilakukan tidak? Atau itu memang yang belum dilakukan oleh paslon 2? Iya, Petahana. Mas Indra, Iya. kita semua ini bertiga dan juga Mas Indra ini cinta sama perempuan lah. Iya. Gitu kan. Jadi konsep pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini kan sebenarnya menjadi concern kita semua. Saya kira Mas Agus, Mas Anies juga concern itu. Dan ini kan sebenarnya agenda utama dari Millennium Development Goals yang menjadi prioritas pembangunan di banyak negara dan juga banyak pemerintahan. Iya, iya. Kalau kita bicara perempuan, perempuan ini sebenarnya fundamental dan vital bagi kemajuan suatu bangsa. Perempuan yang seperti apa? Perempuan yang sehat dan perempuan yang cerdas. Perempuan yang sehat itu antara lain apa ukurannya? Perempuan yang bisa memiliki kesehatan baik, yang bisa lepas dari katakanlah misalnya kanker serviks, dan berdasarkan penelitian WHO, Indonesia itu menempati posisi penderita kanker serviks ini besar. Setiap tahun bisa sekitar 8.000 orang meninggal karena kanker serviks. Ketika membaca data seperti ini, Pak Ahok dan Pak Jarot itu punya satu kebijakan. Memberikan vaksin gratis kepada warga Jakarta untuk membebaskan mereka dari bahaya penyakit kanker serviks ini. Sekali vaksin ini diberikan, itu angkanya sekitar 750 sampai 800 ribu. Dan vaksin ini harus diberikan beberapa kali. Dan tentu bagi warga atau masyarakat miskin, ini mereka tidak mudah untuk bisa mengakses ini. Dan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat sudah memberikan vaksin anti kanker serviks secara gratis kepada warga Jakarta. Itu yang pertama. Yang menarik yang nanti kedua, kalau nanti dihubungkan, nanti boleh diteruskan lagi Mas Ansi. Dengan program seperti itu, posisi Jakarta dibandingkan dengan kota lain ada di berapa gitu kan? Nanti itu akan juga kelihatan. Jadi tidak cuma upayanya, tapi hasilnya seperti apa? Monggo. Jadi begini. Jadi yang kedua, kapan vaksin ini diberikan? Berdasarkan penelitian dan kajian, ini harus diberikan pada anak-anak perempuan usia kelas 5 SD. Jadi semua kebijakan yang dijalankan itu sudah berdasarkan penelitian dan kajian yang komprehensif. Karena itu kalau ada yang mengatakan bahwa di media sosial dan banyak pihak yang mengatakan bahwa ini sebenarnya merusak kesehatan anak-anak kita, ini sebenarnya kejahatan yang luar biasa. Itu yang pertama. Mengatakan itu ya? Ya. Yang kedua, kalau kita bicara data, kalau kita membaca data, itu jangan hanya melihat data pada tahun 2016 atau 2015. Tetapi kita harus melihat tren yang kemudian menjadi pola. Bisa saja angkanya sekarang masih tinggi, tetapi kita harus melihat 5 tahun terakhir apakah trennya menurun, statis stagnan ataupun menaik. Nah, ini harus dibaca secara komprehensif. Ya, karena kalau ini tidak dibaca secara komprehensif bisa menjadi bumerang buat kita. Yang berikut, dengan Pak Ahok ini itu punya menjawab Mas Roy ini tadi ya. Pak Ahok punya concern. Makanya besok dilihat datanya, Mas. Datanya nggak mau dibuka sekarang nih. Itu kan urusannya Pak Ahok. Kita kan tim support saja. Yang berikut, kalau bicara soal kebijakan yang ramah kepada perempuan di Jakarta ini, itu ada Transjakarta khusus perempuan. Transjakartanya itu bisnya itu warna pink. Sudah ada ya? Sudah, Mas Indra. Oke, lanjutannya kita lanjutkan selanjutnya berikut. Transjakarta warna pink sudah ada programnya. Apakah kemudian pasangan 1 dan 3 ini bisa menyaingi standar yang sudah ditetapkan oleh petahana saat ini? Kami akan mengulasnya lagi setelah jeda berikut ini. Ya, kembali kita lanjutkan soal tema pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak tadi. Bang Ansy mencontohkan ada Transjakarta khusus perempuan. Tapi apakah cukup hanya bentuknya seperti itu, Bang Ansy? Itu kan satu dari sekian. Ya,
Kalau bicara tadi soal keamanan, bicara soal kenyamanan dalam bertransportasi itu ada Transjakarta. Itu contohnya ya. Nah, yang kedua tadi adalah vaksin anti kanker serviks, itu yang kedua. Yang ketiga ada kebijakan yang namanya tuh ketuk pintu, layani dengan hati. Yang hadir di setiap rumah susun yang ada di Jakarta. Apa program itu? Itu berjalan tuh ya? Berjalan. Dan itu program yang menyasar langsung kepada kehidupan perempuan dan anak. Ada bapak-bapak dan kaum laki-laki yang terlibat di situ ya, berupa pelayanan kesehatan. Jadi di setiap rusun itu ada dokter ya yang secara 24 jam secara berganti mereka ada di situ, ada perawat dan juga ada bidan. Nah, belum lagi kalau kita bicara soal keberpihakan Pak Ahok terhadap kaum perempuan ini antara lain dengan di rumah-rumah susun itu, selain ada juga dekat sekitar situ dibuat RPTRA, ruang publik ramah anak, ini kan sebenarnya membantu kerja kaum ibu. Inti dari tanggung jawab katakanlah tanggung jawab seorang ibu yang paling utama itu adalah mendidik anaknya. Bukan saya ingin mengatakan bahwa ayah atau laki-laki tidak perlu mendidik anaknya, tetapi dari segi intensitas, dari segi kualitas yang paling banyak bersentuhan dengan anak-anaknya itu adalah kaum ibu. Dan hari ini Pak Ahok memberikan ruang terbuka ramah anak kepada masyarakat di situ, dan ini sebenarnya mendapatkan apresiasi dan terima kasih yang luar biasa dari para ibu. Mereka bahkan tidak mau menyebut itu RPTRA namanya RPTRA Dahlia. Mereka tidak mau menyebut itu RPTRA namanya RPTRA A. Mereka mau hanya menyebut itu RPTRA-nya Ahok. Karena apa? Karena menurut mereka bahwa ini ada cerita lain ini. Ini real. Karena apa? Karena selama ini anak-anak mereka itu bermain di mana? Di pinggir kali, bermain dalam kondisi yang tidak bersih, tidak higienis, dan hari ini anak-anak sebelumnya mereka nggak ada nih ya RPTRA. Sebelumnya tidak ada. Ya. Dan ini ruang perjumpaan. Dan perjumpaan ini membuat anak-anak ini bisa merasakan bagaimana menikmati situasi bergaul ketika usia anak-anak. Dan ingat, Pak Ahok juga memberikan perhatian berupa KJS dan KJP, dan ini penerimanya adalah anak-anak, mereka yang dalam usia sekolah. Bahkan juga memberikan subsidi untuk menambah nutrisi anak-anak. Para pemegang KJP itu bisa setiap bulan membeli daging sekian kilogram untuk menambah kesehatan mereka. Bangsa yang maju, ada yang dikira. Bangsa yang maju itu kalau dia punya kesehatan, dengan sehat mereka produktif. Bangsa yang maju kalau mereka punya pendidikan, karena dengan pendidikan itu bisa terjadi mobilitas vertikal. Mereka bisa naik. Boleh saya stop di situ ya? Ini soalnya harus dijawab juga nih. Betul. Ada ketuk pintu layani dengan hati, vaksin untuk kanker serviks, RPTRA tadi. Transjakarta untuk perempuan. Enggak, ada data menarik. KJP, KJS, ayo silakan disaingi. Coba. Bukan. Kita bukan menyaingi, tapi ini harus lebih dong kan. Bukan. Jakarta. Kita harus juga bicara fakta. Kritik boleh karena ini fakta ya. Mungkin itu kalau tim sukses memang harus berkata begitu ya gitu. Tapi kenyataannya banyak masyarakat itu kenapa tadi menyebut RPTRA tadi itu karena nyinyir. Betul, karena nyinyir sebenarnya. Ya, karena mereka lihat betul bahwa siapa yang nyinyir nih? Masyarakat. Cek di masyarakat. Bagaimana masyarakat Kalijodo itu kemudian melihat tempat yang tadinya memang betul tadinya kumuh ya, kemudian menjadi tempat yang bagus. Tapi sekarang baunya sudah bukan bau Jakarta. Baunya sudah bau benua di sana itu, karena di situ di situ ada nama sponsornya. Jadi ada RPTRA Pengembang, ya hubungannya dengan orang menyebut gubernur Pengembang itu. Ya jadi sebenarnya kata RPTRA nama paslon tadi itu jangan bangga mas, itu justru sebenarnya sindiran yang sangat keras terhadap petahana, karena tempat-tempat ini itu bukan sekarang, asumsi ya? Bukan, ini beneran. Ada di berbagai media. Jadi ini nggak apa-apa. Ini harus kita perbaiki. Bagaimana mekanisme nanti pembuatan RPTRA itu benar-benar tidak dari dana CSR perusahaan-perusahaan pengembang, sehingga akibatnya mereka tidak memiliki lagi tempat itu. Ini fakta. Silakan dicek di masyarakat. Ya. Dan yang kedua adalah bagaimana cara artinya mengalihkan itu, ya, atau cara membuat itu. Berdayakanlah masyarakat. Ini dengan adanya fasilitas macam itu, ada beberapa yang tertinggalkan. Misalnya grup-grup PKK, grup-grup PAUD, grup-grup Jumantik. Itu yang kemudian kemarin sempat agak terpinggirkan. Karena apa? Pak Gubernur Petahana, Pak Ahok, itu asik dengan hubungannya dengan para pengembang, asik dengan CSR, tapi kemudian tidak memberdayakan apa yang ada di mata masyarakat. Ini nggak apa-apa. Ini mari kita perbaiki bersama. Ada yang plus harus kita akui, tapi ada juga minusnya. Ya baik. Bagaimana untuk dari Mas Anies bagaimana? Jadi tadi saya senang nih diskusi sama Bang Ansi dan Mas Roy ini kan selalu berdasarkan fakta. Berangkatnya dari mana? Nah ini ada survei dari Thomson and Reuters Foundation yang menempatkan
Jakarta itu di kota paling berbahaya untuk perempuan dari sisi transportasi. Data dari mana nih? Thomson Reuters Foundation. Thomson Reuters Ya, Foundation. Ini baik hati banget sudah ditunjukkan sekarang. Harusnya ini peluru buat besok ini. 17 Maret 2016 surveinya. Jadi Jakarta apa datanya? Jakarta sebagai paling tidak ramah paling sebenarnya tidak kata-katanya ramah di situ. untuk perempuan dari sisi transportasi untuk perempuan. Jadi artinya saya pikir ya tentunya sebagai proses pembangunan kan harus ada perbaikan dong. Nggak mungkin kalau nggak bergerak gitu kan. Tapi tentunya ini perlu ada percepatan dalam proses pembangunan tersebut. Di sisi lain yang ingin kita soroti juga mengenai human trafficking. Ini juga di posisinya di Jakarta sangat miris sekali kalau kita lihat kan. Karena pengemis, gelandangan dan lain sebagainya. Ini kan juga penyakit sosial. Artinya juga peran daripada dinas sosial bukan hanya juga kita lihat daripada harus ada pencegahannya juga di sini. Nah, ini mekanisme seperti ini harus secara komprehensif dari hulu ke hilir disiapkan dengan baik. Bukan hanya tadi simbol ya kalau kita bicara taman terbuka hijau dan lain sebagainya itu salah satu progres yang positif. Tapi tentunya ada hal-hal soal interaksi dengan warga juga yang harus diperbaiki karena apapun itu pemimpin ini adalah simbol mata air. Kalau pemimpinnya bisa memberikan suatu kesejukan, interaksi sosial di masyarakat juga akan menjadi baik dan positif. Saya tambahkan sedikit, itu sebenarnya sudah muncul juga kritik sosial di masyarakat. Misalnya ada film Jakarta Unfair. Kemudian yang kalau kita bisa tonton sekarang ya di salah satu stasiun berbayar ya, itu ada film namanya Half World ya. Half World itu menunjukkan bagaimana sejatinya kota Jakarta, bagaimana kumuhnya kota Jakarta. Itu mungkin tanggung jawab kita bersama ya. Mari kita dukung gubernur kita, tetapi artinya itu jangan ditutup-tutupi gitu loh. Itu ada di tengah-tengah masyarakat dan besok saya harap moderator akan memberikan feeding yang bagus untuk panelis akan bisa memberikan feeding yang bagus untuk moderator untuk mempertanyakan itu. Karena faktanya ada seperti itu. Bagaimana Bung Ansy? Ya, terkait dengan kejahatan transportasi itu Mas Indra. Pak Ahok itu punya komitmen. Sorry, itu data tahun berapa tadi? Ya, 2016. Ya, jadi Pak Ahok punya komitmen untuk membangun transportasi publik massal. Karena itu ada Transjakarta, ada MRT dan LRT yang akan dibangun dan terintegrasi. Dan hari ini kita bisa lihat kalau kita naik Transjakarta itu aman atau tidak. Kita bisa periksa lagi kondisi yang tidak aman dalam transportasi itu terjadi di Transjakarta ataukah di transportasi ya penunjang yang ingin dikembangkan oleh salah satu calon. Ya, siapa ini? Padahal itu dibicarakan di publik. Gitu. Itu dibicarakan pada saat debat. Padahal dari segi peraturan undang-undang perhubungan ini juga sebenarnya tidak dimungkinkan lagi. Karena itu Pak Ahok bicara soal transportasi publik massal yang semuanya itu terintegrasi. Mulai dari kereta api, Transjakarta, MRT dan LRT. Dan ini masih dalam proses untuk pembenahan dan penuntasan. Karena itu tidak relevan lagi kalau kita bicara dalam kelas-kelas angkutan-angkutan kecil itu. Dan sebenarnya kejahatan-kejahatan terhadap kaum perempuan itu terjadi di angkutan-angkutan kecil. Angkutan feeder ya. Yang sebenarnya itu ingin dibereskan oleh Pak Ahok. Itu yang pertama. Yang kedua soal pengembang. Pembangunan ini harus melibatkan berbagai aktor. Satu, tentu yang utama adalah aktor pemerintah atau negara. Tetapi ada juga pengusaha dan juga ada masyarakat. Karena itu pengusaha sebenarnya orientasi mereka bukan sekedar pada profit oriented. Mestinya mereka juga harus memiliki sensitivitas, kepedulian, ada externalities cost yang kita kenal dengan nama corporate social responsibility. Di zaman dulu CSR ini tidak ada yang dibagikan kepada masyarakat lewat tangan negara. Karena apa? Karena CSR itu berubah menjadi uang-uang sogokan, uang-uang gratifikasi yang masuk kepada rent-seeking politician and rent-seeking bureaucrats. Di zamannya Pak Ahok, CSR ini, kalau kita lihat dalam kacamata masyarakat, CSR ini sebenarnya justru memberatkan para pengembang. Karena mereka diwajibkan untuk menyisihkan keuntungan mereka untuk membangun rusun, untuk membangun taman, untuk membangun banyak fasilitas publik. Dan ingat, tidak ada fresh dan cash money yang mengalir. Karena apa? Karena semuanya itu diberikan dalam bentuk barang dan fasilitas publik, infrastruktur. Artinya ketika Pak Ahok disebut terlalu fokus jadi pada kalau dibilang Pak Ahok itu adalah agen yang bagaimana, agen pengembang,
Justru Pak Ahok ini memberatkan pengembang. Cuman gini, Ya, kontribusi tambahan itu terlalu menyolok gitu Pak loh. Ahok minta 15% kontribusi tambahan. Sementara anggota DPRD minta 5%, ada selisih 10%. Nah, yang pro kepada pengembang itu anggota DPR atau Basuki cuma minta Cahayapurnama 5% yang cuma atau minta 5. Ini ada selisih 10% loh. Iya, iya. Angkanya puluhan triliun ini Iya, iya. setiap tahun, Mas Indra. Iya. Nah, ini masyarakat jangan dibodohi dan Persis. jangan sampai masyarakat ini nalarnya ini dibolak-balik. Ya, Saya sepakat Mereka harus soal bisa itu. melihat. Sepakat. Cuman Sepakat gini, soal itu. Ya soal gini, artinya saya juga belum pengusaha nih kan. jadi gini, jadi kan sekarang eranya era transparansi, Persis. akuntabilitas. Harus semua terbuka. Artinya tapi sekali lagi jangan mekanisme ya anggaran yang sudah ada itu dibolak-balikan juga gitu loh. Jadi supaya kita kan juga jelas ini pemasukannya dari mana, ini dari mana. Nah saya pikir ke depannya kalau memang ini mau dilegal formal kan aturannya juga harus ada mana sih. Nah ini yang kontribusi tambahan ya, ini kontribusi maksudnya. tambahan ini jangan sampai karena peraturannya sumir ini dimanfaatkan lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan deal-deal yang tadi. Tapi Nah, kalau saya disebutkan pikir- tadi memberatkan pengembang tadi, Anda setuju tuh? Ya, kalau ini kan plus minus lah ya. Artinya kan tergantung persepsi lagi. Tergantung persepsi lagi karena tentunya juga semua pengusaha juga ada hitung-hitungannya. Kalau ini rasa mengembangkan ngapain juga dia bisnis. saya kasih contoh begini. Jadi jelasnya begini, ya. Kadang-kadang sebuah niat baik, ya, itu tidak cukup hanya niatnya aja baik. Tapi kalau pelaksanaannya kurang baik, ya seperti pada RPTRA sekarang. Agak sulit kita membedakan apakah itu CSR atau itu sponsor. Karena logo sponsornya Tadi disebutkan kontribusi tambahan 15% Iya, tadi, tapi sangat besar sekali logo sponsornya. jadi gini, Mas. Kalau kita lihat, sebentar Mas, tak saya selesai. Atau juga kita lihat misalnya berarti waktu itu sayangnya tidak kemudian diaudit. Ketika kemudian tiang-tiang yang harusnya jadi monorail tapi tidak jadi, ya itu zaman Pak Ahok juga kemudian sempat menjadi aftertorial, ya sempat menjadi papan-papan itu. Dan kemudian itu tidak jelas kemana, ya akhirnya itu kemudian hilang begitu saja. Ini kan juga akhirnya publik juga harus cerdas untuk melihat bahwa sebenarnya kalau itu memang komersial, sebut itu komersial, dananya juga masuk kemana, apakah itu ke Dispenda atau kemana. Tapi kalau itu CSR, ya benar-benar CSR, dia murni tanpa ada logo-logo sponsor yang kemudian malah itu tadi. Jadi jangan bangga kalau itu disebut RPTRA petahana, ya karena itu sebenarnya justru sindiran. Ya, Atau nah, saya itu pikir juga memang harus Ini masih masalah CSR lagi nih. kita harus terbuka Ya, dan oke. transparan. Contoh saya juga menambahkan ada busway yang juga ada ditempelkan logo-logo tertentu. Sudirman Tamrin ini kan punya nilai komersil. Artinya sumbangan bis nilainya 300-400 juta kalau ditempel di branding iklan tersebut bisa mungkin nilainya 3-4 M. Jadi saya pikir kita harus dudukan persoalan ini secara clean and clear. Ya, jadi supaya juga tidak ada bias tadi gitu kan. Dibilangnya sumbangan ternyata ada nilai komersilnya tadi. Jadi saya pikir pendudukan persoalan secara fair. Tetapi poinnya Akan bahwa- dijawab oleh Bang Ansi setelah jeda. Setelah jeda kami akan lihat jawaban Ansi Lema dari tim ses petahana setelah jeda berikut. Ketika berbicara tentang fasilitas untuk publik, akhirnya ujung-ujungnya juga soal kontribusi tambahan tadi yang dibahas terakhir. Mungkin Bung Ansi ingin meluruskan lagi nih, atau Ya, ingin menjawab yang pasti bahwa sanggahan tidak tadi. ada satu sen pun Ya. yang masuk ke Pak Ahok dan Pak Jarot ya terkait dengan kontribusi tambahan ataupun dana CSR ini karena semuanya dalam bentuk barang. Di masa lalu Itu setuju nggak kalau disebut tadi aturannya harus buat secara jelas? ya Clear, masyarakat bisa menilai. Hari ini apa sih yang tidak terbuka di DKI Jakarta ini? Rapat harian aja itu Pak Ahok diambil gambarnya, diikuti prosesnya dan kemudian diunggah ke YouTube. Bukan cuma warga Jakarta yang bisa melihat, satu dunia bisa melihat itu. Jadi kalau bicara soal transparansi dan terang benderang, jangan deh lawan Basuki dan Jarot karena memang sudah sangat terbuka. Silakan lihat dan kemudian cross check. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak di rusun itu sekarang mereka main bola di mana? Di markasnya Real Madrid dan Barcelona. Karena apa? Karena mereka dikirimkan oleh Ahok dan Jarot ya untuk belajar sepak bola beberapa lama di sana. Mereka yang juara. Padahal dulu mereka bermainnya itu di jalan-jalan jalan-jalan kampung, bahkan bermain di pinggir kali. Apakah ini bukan bagian dari cara untuk menumbuhkan kepercayaan diri anak-anak bahwa suatu saat mereka bisa jadi seperti Lionel Messi dan juga seperti Cristiano Ronaldo? Nah, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Pak Ahok tidak punya kepedulian terhadap anak-anak, tidak punya kepedulian terhadap kaum ibu? Kalau hari ini kita bisa lihat setelah RPTRA itu dibangun, kemudian
Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta, Ibu Veronica, masuk dan kemudian melakukan aksi-aksi pemberdayaan para ibu, mulai dari apa? Oh, terlibat juga itu Ibu Terlibat. Veronica? Ibu terlibat sebagai Ketua Penggerak PKK. Ya, saya kira seperti zaman dulu di tingkat nasional ada Ibu Ani Yudhoyono melakukan hal-hal seperti itu dengan programnya kalau tidak salah program Indonesia Sehat, Indonesia Pintar dan yang lain-lain. Itu juga dilakukan oleh Ibu Veronica di DKI Jakarta. Ada pelatihan menjahit, ada pelatihan menyulam, dan ini bukan sekedar menghabiskan waktu mereka, tetapi ada nilai ekonomis dari sana. Karena apa? Karena produk-produk itu kemudian bisa diperjualbelikan, menjadi sebuah aktivitas ekonomi. Nah, ini kan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pak Ahok, Pak Jarot, dan juga Ibu Vero dan juga Bu Happy, Jarot, ya. Bu Jarot begitu. Tapi kalau mau dicari kelemahan ya tentu banyak. Karena apa? Karena masalah Jakarta yang saya katakan tadi ini multidimensional dan sangat kompleks. Tapi kalau disebut tadi sponsor, lekat dengan sponsor atau bedanya siaran sponsor itu. Ya, kalau terkait dengan sponsor, ya itu yang saya katakan tadi bahwa tidak ada uang yang masuk. Sekarang kita lihat ya, pejabat ataupun politisi di zaman dulu yang kemarin, ya. Ukurannya sebenarnya bukan hanya uang masuk, tapi fasilitas itu juga harus diperhatikan ya. Jadi ukuran itu bukan hanya kemudian apakah dia menikmati keuntungan pribadi, tapi juga mungkin dia menikmati dalam bentuk yang bukan dalam bentuk uang, tapi juga fasilitas dan kemudian relasi dan lain sebagainya. Ini juga fakta Pak. Fakta juga dan kalau lihat tadi misalnya maksudnya Pak Ahok, Pak Jarot menikmati fasilitas yang lain tadi. Saya kira orang bisa membuka lah gitu. Ya, terserah saja ya. Orang bisa mengatakan misalnya Pak Ahok mendapatkan privilege tertentu, Pak Jarot mendapatkan privilege tertentu. Tetapi silakan PPATK membuka, KPK menelusuri saja. Ya, berapa pendapatan Pak Ahok dan Pak Jarot setiap tahun, apakah kenaikan kekayaan mereka itu fantastis atau tidak, begitu ya. Masyarakat juga bisa melihat, misalnya, kalau dalam kapasitas sebagai gubernur, kekayaannya itu misalnya sekian miliar, itu wajar atau tidak. Begitu juga Mas Anies sebagai mantan rektor, mantan menteri, kekayaannya sekian, itu wajar atau tidak. Begitu juga Mas Agus sebagai mantan mayor dengan kekayaan sekian, itu logis dan rasional atau tidak. Kan begitu. Nah, ini harusnya dibuka saja ke hadapan publik. Ya, saya rasa juga tantangan dari awal mengenai pembuktian terbalik dan lain sebagainya waktu Pak Basuki sampaikan ke Bang Sandi pada beberapa waktu lalu itu kan juga diterima walaupun secara aturan main belum ada. Nah, silakan saja itu bisa ditindak. Karena saya pikir juga era sekarang era transparansi, keterbukaan, dan itu menjadi salah satu hal yang memang kedepannya harus kita perjuangkan bersama-sama. Oke, baik. Kita mulai bicara tentang persiapan besok nih ya. Soal berbicara soal persiapan ini mulai dari Mas Anies terlebih dahulu nih kan. Apakah akan menampilkan berbagai rapor-rapor yang lain lagi? Karena jujur kemarin ketika melihat debat kedua tiba-tiba Mas Anies itu menunjukkan ini rapor dari pemerintahan DKI Jakarta. Ini akan ada kejutan-kejutan lain seperti itu tidak? Saya rasa kita bukan dalam posisi menilai ya, tapi itu adalah data dan fakta yang memang terungkap di publik. Tapi sekali lagi debat-debat ini kan tujuan utamanya adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat dan membuka baik rekam jejak, karakter, tipikal komunikasi, dan itu juga secara komprehensif terlihat dalam 2 jam ini. Jadi menurut hemat kami pasangan Anies Sandi ingin menggunakan debat terakhir ini sebagai proses komunikasi kepada pemilih untuk lebih melihat secara lebih jauh apa sih perbedaan dari 3 calon ini, diferensiasinya di mana. Nah, itu akan kita fokuskan untuk memberikan knowledge kepada masyarakat terlihat kepada diferensiasi daripada Anies Sandi dengan pasangan calon yang lain. Oke, kalau di debat pertama kedua kan seringkali Pak Ahok dan Pak Jarot juga mengatakan bahwa kita mengalir saja karena data yang akan ditunjukkan adalah data yang selama ini dikerjakan begitu. Nah, untuk debat ketiga ini ternyata perlu tidak kemudian membuat strategi khusus bahwa nanti saling jawab dan kemudian saling menunjang jawaban rekan partnernya nanti calon wakil gubernur atau calon gubernurnya begitu atau seperti debat pertama kedua saja mengalir saja. Tentu ada evaluasi atas tampilan debat pertama dan juga debat kedua dan banyak masukan ya yang diberikan kepada Pak Ahok dan Pak Jarot. Nah, tampilannya seperti apa tentu itu kan menjadi strategi kita besok. Ini kan juga pamungkas ya. Karena ini debat final nih. Terbuka karena final. Tetapi poinnya Pak Ahok dan Pak Jarot akan menjadi dirinya sendiri. Karena mereka adalah manusia-manusia yang otentik, yang sebenarnya
apa yang mereka pidatokan, apa yang mereka ucapkan, itu sebenarnya mereka lakukan. Jadi pidato kampanye Pak Ahok Ini dan Pak bukan Jarod maksudnya yang lain tidak itu menjadi diri sendiri ya? diwujudkan lewat tindakan nyata. Jadi sebenarnya masyarakat Jakarta ini mereka sudah well informed. Mereka juga bahkan haus pada informasi dan mereka itu sebenarnya bisa menelusuri dari mana saja informasi ini. Karena itu tidak ada gunanya juga misalnya kita menipu masyarakat, karena di ujungnya tadi masyarakat akan bisa menemukan, oh ternyata yang benar adalah yang ini, yang salah adalah yang ini. Karena itu Pak Ahok dan Pak Jarod tentu akan berorientasi kembali lagi, mereka akan menceritakan apa yang sudah mereka lakukan. Ya, yang kedua mungkin publik perlu diajak membayangkan suatu ketika Pak Ahok ini dan Pak Jarod ini cuti beberapa bulan yang lebih. Nah, ketika Pak Ahok dan Pak Jarod tidak ada, itu masyarakat bisa melihat sendiri kondisi di pemukiman mereka dari sisi kebersihan, dari sisi perparkiran. Nah, kalau Pak Ahok dan Pak Jarod alpa selama 5 tahun, kita sudah tidak tahu seperti apa. Sementara Pak Ahok dan Pak Jarod baru saja membangun. Saya sepakat ya. Jadi harus menjadi diri sendiri. Ya, mungkin kalau dilihat dari startingnya, ya jelas bahwa pasangan kami, Mas Agus dan Pak Silvi itu yang startingnya paling belakang. Orang juga mengenal nama itu baru 23 September itu ketika dikeluarkan. Tapi lihat saja ketika 3 bulan ini, ya orang sudah sangat akrab dengan bagaimana sebenarnya sangat sesuai dengan topik besok, dengan kependudukan, kemudian hubungannya dengan masyarakat. Sangat akrab dengan misalnya sekarang orang langsung bisa mengenal bagaimana sosok Mas Agus, bagaimana bahkan pasangan Mas Agus, Mbak Anissa Pohan, bagaimana kemudian Prof Silvi, bagaimana kemudian Pak Gede, ya. Keluarga ini juga sangat berpengaruh ya. Kalau kemudian tampil itu seorang single player gitu ya. Nah, itu juga menjawab pertanyaan tadi ya. Kalau kemudian ditinggal dan ternyata kacau, katakanlah begitu. Itu single player. Itu namanya sistem yang dibangun tidak jalan. Nah, jadi tapi intinya begini, apapun yang terbaik untuk Jakarta, ya insya Allah itu akan ditunjukkan oleh paslon masing-masing. Debat lanjutannya kita lihat langsung saja besok langsung ya, debat finalnya malam. besok ya. Yang akan juga disiarkan oleh CNN Indonesia. Baik, terima kasih Mas Roy, terima kasih. Terima kasih Juga Bung Ansi dan juga Mas Angga telah bergabung malam ini.